Iran dan Israel diisukan akan melakukan gencatan senjata. Tetapi apa yang akan terjadi jika perang ini berangsur dalam waktu yang cukup lama? Ini akan menjadi perang yang seperti Irak dan Kuwait pada tahun 1990. Di video kali ini, saya akan menjelaskan skenario terburuknya jika perang ini terus berlanjut dalam jangka waktu yang lama. Jadi pastikan Anda menonton video ini sampai habis. Bayangin aja lo pemimpin Iran yang lagi di pusat kota Teheran. Layar TV di pojok ruangan menayangkan Donald Trump di Gedung Putih 13 Juni 2025. Dengan wajah super yakin dia ngomong pelan seolah mau nenangin dunia, Israel nggak akan menyerang dalam waktu dekat. Setidaknya itu membuat lo berpikir, oke, 2 minggu ini bisa dimanfaatin buat berunding, buat nyusun strategi bertahan, buat nenangin rakyat juga. Tapi siapa sangka, belum sempat matahari nongol di timur, sirene sudah meraung kenceng di pusat komando. Ibaratnya baru mau nyeduh teh pagi, tahu-tahu dinding ruangan bergetar. Rudal dan jet tempur Israel melesat cepat, menghantam fasilitas nuklir di luar kota. Ledakan demi ledakan mengguncang malam dan memantulkan kilatan roket ke langit Teheran. Eits, tapi bukan cuman itu, tenang dulu, ini baru pembukaan. Seminggu kemudian di 20 Juni, Donald Trump tampil lagi di TV. Kali ini dia lebih diplomatis. Amerika akan memberi waktu 2 minggu sebelum memutuskan bergabung dalam perang. Kedengarannya seperti angin segar di hari panas. Tapi nyatanya, belum juga 48 jam lewat, tepatnya pagi 22 Juni, pesawat pembom Amerika sudah melintas di udara Iran dan langsung menjatuhkan muatan ke 3 lokasi nuklir strategis. Jadi ya, 2 minggu itu cuma candaan. Nah, di momen-momen genting kayak gini, mau nggak mau kalian pasti mikir, kok sejarah kayaknya doyan banget ya berulang. Karena ini mirip banget kayak tahun 1990. Waktu itu Irak di bawah Saddam Hussein nyerbu Kuwait, dan Amerika juga ikut-ikutan. Amerika juga kasih tenggat buat berunding, buat nyari jalan damai. Tapi begitu deadlock dikit aja, mesin perang langsung nyala. Operasi Badai Gurun dilepas. Kuwait bebas, tapi sejak saat itu ketegangan di kawasan Timur Tengah makin sulit mereda sampai hari ini. Waktu itu Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis juga ikut andil dalam perang membela Kuwait di Timur Tengah. Nah, sekarang pemainnya berganti menjadi Iran versus Israel. Tapi Amerika, Inggris, dan Prancis juga ikut-ikutan lagi konflik Timur Tengah kali ini dengan membela Israel. Rasanya seperti deja vu. Kembali ke hari ini, apa ancaman-ancaman spesifik yang sudah benar-benar dilontarkan Iran? Dari berbagai petinggi Iran sudah melakukan ancaman yang akan mereka lakukan seperti penutupan Selat Hormuz, balasan rudal ke pangkalan Amerika, serangan langsung ke Israel, mengaktifkan proksi di kawasan seperti Hizbullah di Lebanon, pasukan pro-Iran di Irak dan Suriah. Mereka sudah sering diingatkan lewat pidato para pemimpin Iran untuk langsung bantu kalau diserang. Bayangin kayak punya grup WhatsApp teman lama, tapi isinya cuma pesan dadakan buat ikutan perang. Begitu Iran kena serang, mereka bisa langsung nyerbu ke arah musuhnya, biar musuh sibuk di banyak tempat sekaligus. Di sisi lain, Amerika juga punya ancaman sendiri. Sanksi baru, serangan presisi ke pusat nuklir dan radar Iran, pengerahan kapal induk ke perairan sekitar. Ancaman Iran akan serang Israel sudah dilakukan, dan ancaman Amerika yaitu menyerang pusat nuklir Iran juga sudah dilakukan. Yang paling berbahaya adalah Iran yang ingin menutup Selat Hormuz, dan Amerika Serikat yang ingin mengirimkan kapal induk ke perairan sekitar. Karena penutupan Selat Hormuz bisa mengakibatkan harga minyak naik drastis, dan Amerika yang mengerahkan kapal induk bisa memperpanjang konflik yang memancing Iran untuk membombardir pangkalan Amerika Serikat. Kalian tahu gak, di luar sana tuh orang-orang lagi sibuk belanja kebutuhan sehari-hari. Tiba-tiba harga minyak mentah dunia tuh meroket karena Iran dan Amerika saling tebar ancaman soal Selat Hormuz. Selat Hormuz tuh kalian tahu gak apa? Ibarat tol utama untuk kapal-kapal yang mengangkut minyak ke seluruh dunia. Itu sederhananya seperti Timur Tengah itu jalur distribusi minyak, tetapi banyak kapal tanker minyak yang melewati selat tersebut setiap harinya. Kalau itu ditutup, wah kalian pikir sendirilah apa yang akan terjadi. Harga minyak akan terus loncat, dan itu seperti kayak kucing kena air panas gitu, langsung melompat. Begitu harganya naik, jangan heran kalau BBM langsung naik di negeri ini. Pertanyaannya, kenapa harga minyak naik dikit aja bisa mempengaruhi banyak barang lain yang ikut-ikutan naik juga?
Minyak bukan cuma buat isi tangki mobilmu. Semua kebutuhan pokok, beras, sayur, telur, sabun mandi, sampai odol butuh diangkut pakai truk dan kapal. Dan truk-truk itu pasti butuh solar atau bensin. Jadi begitu harga BBM mahal, biaya angkut pun naik. Hasilnya, pedagang terpaksa menaikkan harga jual ke pembeli biar mereka tetap dapat untung. Begitu BBM yang naik, yang lain langsung nyusul. Semua kena dampaknya. Pedagang kelontong di gang sempit, tukang sayur di pasar pagi, bahkan ibu-ibu yang mau beli minyak goreng di minimarket sebelah. Harga minyak naik, ongkos logistik naik, harga kebutuhan sehari-hari melambung, dompet menjerit. Dan jangan lupa, kalau perang terus berlanjut dan ketegangan nggak kunjung reda, harga minyak bisa makin liar. Krisis pun makin panjang. Pada titik ini, inflasi bukan lagi istilah keren di berita ekonomi. Itu nyata dan bisa dirasain di kantong siapa aja. Bayangin lagi ketika harga-harga makin mahal, banyak usaha kecil makin kesulitan. Mereka akan kehilangan banyak pelanggan. Mau nggak mau, mereka bisa terpaksa mengurangi stok, bahkan mem-PHK pekerja agar biaya operasional nggak membengkak. Ini bukan cuma soal perut kosong, tapi soal dampak berantai ke pekerjaan, pendidikan anak-anak, hingga kesehatan keluarga. Dan lebih parahnya lagi, kalau harga BBM sudah meroket, harga tiket transportasi umum pun pasti ikut melambung. Ojek, bus, angkot, semua harus menyesuaikan. Alhasil mau berangkat kerja aja harus mikir 2 kali. Dan kalau mau menabung buat kebutuhan lain, aduh makin sulit. Jadi jangan heran kalau banyak orang makin pusing. Semua kena imbasnya, dari kelas bawah hingga kelas menengah. Ini bukan hanya soal angka-angka di berita. Ini soal hidup sehari-hari, soal belanja di pasar, soal mau ngisi bensin motor, soal mau sekadar makan enak di akhir pekan. Dan selama harga minyak dunia masih naik liar, kita harus siap menghadapi banyak kejutan harga di depan mata. Sebenarnya selama beberapa tahun terakhir, Indonesia itu masih mengimpor minyak sekitar 50% dari kebutuhan nasionalnya. Kadang 49, kadang 53, kadang nyentuh malah 55. Intinya masih banyak Indonesia itu mengimpor minyak dari luar. Jadi ketika perang ini, harga minyak yang di luar sana naik sedikit aja. Sebenarnya di Indonesia juga terkena dampaknya. Belum lagi ketika perang ini berlangsung lama, harga aset safe haven akan naik seperti US dollar. Ketika kita mengimpor minyak dari luar negeri, membayarnya menggunakan US dollar, harga minyak yang sudah naik, harga US dollar pun naik. Jadi kenaikan 2 kali untuk orang yang melakukan impor minyak tersebut. Buat kita sebagai importir minyak, tagihan pembelian luar negeri bisa membengkak 2 kali lipat, kayak mau beli sepeda baru pas harganya naik dan uang di dompetmu malah berkurang. Pokoknya double sial. Dan jangan lupa, harga minyak mahal itu nggak cuma soal BBM di SPBU. Semua barang di Indonesia pasti butuh diangkut pakai kapal, truk, dan pesawat, yang bahan bakarnya pasti BBM. Jadi kenaikan harga minyak akan membuat ongkos logistik naik. Kalau ongkos logistik sudah naik, maka harga barang di pasar melambung. Mulai dari beras di warung, telur di tukang sayur, sabun mandi di minimarket, bahkan ongkos angkot bisa ikutan mahal. Semua kena imbasnya. Eits, bukan cuma soal minyak dan dolar. Donald Trump di sisi lain malah makin hobi lempar tarif baru. Baru aja dia kasih tarif 50% buat baja dan aluminium impor. Sekarang dia masih menebar ancaman mau tambah tarif ke barang-barang lain. Apa efeknya? Produk-produk Indonesia yang mau diekspor ke Amerika makin susah masuk. Harga di sana lebih mahal, pembeli ogah beli banyak. Akhirnya, neraca dagang makin minus. Devisa yang masuk makin sedikit. Kurs rupiah pun makin susah balik sehat. Kalau perang Iran-Israel makin lama, harga minyak tetap di langit, dan Trump makin hobi bikin tarif baru, siap-siap aja lihat dampaknya mengalir kemana-mana. Dolar lebih mahal juga membuat harga impor minyak makin mencekik. Tarif baru, Trump membuat banyak barang kena bea masuk lebih mahal, alhasil eksportir susah, devisa surut. Dan jangan kaget kalau nanti belanja kebutuhan pokok makin berat di kantong. Ini bukan lagi soal berita di luar negeri. Ini soal anakmu mau beli susu, harganya naik. Soal istri mau beli sabun cuci, harus tambah uang. Soal kamu mau ngisi bensin buat ke kantor, harus keluarin lebih banyak duit. Semua itu saling nyambung, kayak efek domino. Satu perang di Timur Tengah, satu gertakan tarif di Amerika, langsung terasa di dompetmu di Indonesia.
Jadi kalau konflik ini nggak cepat reda dan kebijakan global makin liar, jangan heran kalau harga-harga di pasar lokal melompat lebih duluan daripada gajimu. Dan kalau mau bercanda nyeleneh dikit, bayangin aja kayak main game harga sembako naik dan cuman rakyat biasa yang kena combo pukulan. Sebenarnya perang ini tidak akan menguntungkan pihak manapun. Mau Israel atau Iran, salah satunya memenangkan perang tersebut. Karena bayangin aja, contoh kita ambil sebagai Iran. Iran mengancam akan menutup Selat Hormuz. Padahal Selat Hormuz tersebut adalah keran minyak dunia yang menghasilkan uang yang sangat banyak juga bagi Iran. Jadi kalau itu ditutup sama saja menutup keran uang mereka juga. Belum lagi fasilitas-fasilitas publik yang terkena rudal-rudal, itu menyebabkan kerugian yang cukup besar sebenarnya. Mau banyak teman kayak Cina dan Rusia, ya bisa aja mereka bantu Iran dalam persenjataan. Tapi kalau perang tetap tidak menguntungkan, banyak sekali bangunan dan infrastruktur yang hancur, belum lagi ada korban jiwa. Di sisi Israel dan Amerika, mereka juga nggak bisa santai. Israel bisa nyerang duluan dan ngancam Iran habis-habisan, tapi itu pasti memancing serangan balasan, rudal nyasar ke kota mereka, dan biaya perang makin gila-gilaan. Dan jangan lupa Amerika, mereka pasti ikut bantuin. Tapi biaya perang itu nggak murah. Pengiriman kapal induk ke Timur Tengah, bantuan senjata, dan operasi militer itu semua pakai dolar dan banyak banget. Pada saat yang sama, harga energi dunia naik, harga di dalam negeri Amerika sendiri ikut terangkat. Ujung-ujungnya inflasi di Amerika susah turun karena harga minyak naik dan The Fed makin pusing mau turunin suku bunga. Investor di Wall Street makin cemas mau kasih napas ke ekonomi, malah inflasi ngebut lagi. Hasilnya, pertumbuhan ekonomi Amerika melambat dan beban utang makin berat. Jadi jangan bayangin ada yang menang telak di sini. Iran, walau didukung teman-teman seperti Cina dan Rusia, tetap rugi kalau sampai harus menghadapi perang terbuka, sedangkan Amerika dan Israel harus siap keluar uang banyak dan menghadapi gejolak harga energi yang membuat inflasi di dalam negeri mereka makin bandel dan sulit dijinakkan. Bayangin aja kayak dua petinju babak belur di ujung ronde. Keduanya sama-sama bonyok dan dompetnya makin tipis. Kalau konflik ini jalan terus, bukan cuma harga minyak dan inflasi mereka yang makin liar, tapi juga harapan mereka buat cepat pulih secara ekonomi makin jauh. Jadi perang ini kalau diteruskan dalam waktu yang cukup lama, bisa diibaratkan seperti mesin tua yang sudah panas tetapi nggak ada yang mau mematikan. Iran terpukul lewat Selat Hormuz yang ditutup, devisa mereka bisa nyungsep, kebutuhan sehari-hari mereka meroket karena banyak pabrik yang akan tutup. PHK massal bisa terjadi dan warga terjepit antara inflasi dan juga ancaman bom. Di sisi Amerika dan Israel juga nggak kalah menyakitkan ya. Amerika harus boros mengeluarkan anggaran militer, harga energi mereka juga akan naik, inflasi juga makin kencang membuat The Fed mengundurkan niatnya untuk menurunkan suku bunga. Akibatnya perputaran ekonomi di sana semakin berat. Israel juga harus siaga perang. 24 jam infrastruktur mereka juga bisa jadi banyak yang hancur. Biaya hidup mereka bisa jadi makin naik. Kejadian perang Iran-Israel ini seperti dejavu Irak dan Kuwait tahun 1990 sampai 1991. Pada saat itu Irak menyerbu Kuwait dan harga minyak dunia langsung meroket dari $15 per barel ke $40 per barel dalam hitungan minggu, naik 166%. Saham-saham di Amerika langsung jatuh, S&P 500 turun sekitar 6-7% hanya dalam waktu singkat. Inflasi Amerika melonjak tajam hingga lebih dari 6% per tahun dan banyak ekonom saat itu meramalkan resesi, dan memang benar Amerika akhirnya masuk resesi ringan di 1990-1991. Bayangin kalau di perang Iran-Israel ini lebih parah. Harga minyak bisa melesat ke $150 Amerika sampai $200 Amerika per barel kalau Selat Hormuz betul-betul ditutup lama. Padahal sebelum Israel menyerang Iran, harga minyak hanya $68 Amerika Serikat per barel. Baru juga pengumuman Israel menyerang Iran, harga minyak sempat menjadi $77 Amerika per barel. Sudah naik 14% hanya dalam satu hari. Normalnya harga minyak hanya naik 5-10% dalam satu tahun. Belum lagi saham-saham Amerika bisa turun lebih dalam, 10% hingga 20%, apalagi banyak investor sudah trauma dengan kejadian 1990.
inflasi di Amerika bisa tembus 8 hingga 10% per tahun dan membuat The Fed makin kelimpungan mau menahan kenaikan harga. Apa dampaknya secara global? Sama kayak dulu waktu Irak versus Kuwait, kali ini harga minyak naik, inflasi meluas, resesi global makin sulit dihindari. Bedanya, sekarang dampaknya lebih parah karena ekonomi dunia lebih saling terkait. Yang kena bukan cuma Amerika dan Eropa, tapi juga negara berkembang. Semua merasakan harga energi dan pangan melambung, lapangan kerja makin susut, dan utang luar negeri makin sulit dilunasi. Jadi, jangan heran kalau banyak analis mulai ngomongin bahwa perang Iran-Israel ini bisa memicu krisis global baru, mirip awal 90-an. Hanya kali ini lebih berat dan lebih lama sembuhnya.